Masih pagi ya saudara, jam 5 pagi. Gimana tadi malam, apa yang didapatkan? Itu ada suara burung biasanya. Burung apa itu, penanda itu ya saudara. Pasti para kesatria pernah mendengar suara lah itu suara burung penanda itu saudara. Tanda baik untuk para satria yang mendengarnya. Itu pesan itu saudara, coba tangkap. Itu munculnya biasanya di atas jam 9 malam sampai pagi. Rahayu burung. Suara burung berenggolo, perkutut, dijenggongi anjing. Saya kan padahal kan udah kenal, lewat selalu jenggong. Sepertinya saya akan membahas tentang jiwa-jiwa terpilih deh. Yang saya tangkap hanya jiwa-jiwa terpilih perlu perhatiannya. Mekaten. Sebelumnya saya akan melabeli dongeng ini saya sebagai dongeng ya. Dan saya akan mulai dari bicara tentang yang pernyataan saya tentang Imam Mahdi bukan kesatria Piningat itu menyebabkan sekitar 300 unsubscribe ya, sekitar di subscribe itu sekitar 300-an, dan mungkin yang 100 saya yang ngedis. Begini, saya senang sekali kalau pernyataan saya itu membantu penyaringan alam, bahwa seperti gabah di iteri ya, yang gabuk terbuang. Mereka terbuang dengan sendirinya karena ditampi dengan salah satu dengan pernyataan saya ini, atau dibuang oleh yang menampi, atau saya membantu membuangkan gabah-gabah yang gabuk tersebut. Dan para penghayat tentang pemahaman Satrio Piningit itu, sebentar saja saya fokus ke Semerunya, itu nggak kelihatan tapi ya, Semerunya itu tampak lebih gelap sebenarnya. Tentang para pemaham Imam Mahdi yang ingin menjadikan Satrio Piningit adalah Imam Mahdi. Mengatakan sederek nggih, tanpa mengurangi rasa hormat saya dalam menyampaikan, saya ini sudah saya tata sebaik mungkin agar tidak agar saya tetap menghargai yang lain, tidak mencampur aduknya di antem kromo bagi penghayat Imam Mahdi yang belum mengetahui bahwa Satrio Piningit tidak bisa dipaksa menjadi Imam Mahdi. Mungkin karena belum ketahuan, atau memang karena terpatoknya atau terkurungnya pemahaman para satrio yang belum tercerahkan ya. Itu Semerunya. Saya buat cara siloka saja ya. Begini, jika pemahaman Anda itu hanya berkutat tentang unta, biarlah
unta itu cukup menjadi penguasa di padang gurun. Jangan pernah ada ambisi yang lain untuk menjadi singa. Singa yang tidak di gurun ya, karena di gurun juga ada singa. Unta itu, hewan unta itu kuat, kokoh, bahkan tenaganya badak pun bisa atau enggak melawannya dengan kekerasan. Tapi kan tidak harus jadi pemimpin. Mengatakan sederek, siapa yang tidak tahu kekuatan unta, penguasa unta, kemampuan mereka, kelebihan yang dimilikinya. Tapi janganlah seekor unta menganggap dirinya singa, okay? Karena singa mendapat label sang raja hutan. Biar yang di hutan itu dikuasai singa, biar yang di padang gurun itu dikuasai unta. Tapi tidaklah harus Anda yang anak unta merasakan kekuatan unta, menginginkan jadi anak singa gitu loh. Bahkan tidak menganggap anak lagi, ingin menjadi singanya, bilang ngeklaim manusia unta setengah singa, gak bisa sederek. Sadar diri itu perlu di sini. Caranya gimana agar orang sadar? Jangan sombong atau jangan terlalu naif terhadap diri sendiri. Jangan naif, jangan pernah. Tapi itu sifat, naif itu sifat, tidak bisa dibentuk, tidak bisa. Ibaratnya watak orang iso diobati, iya lek watuk, iya kalau batuk bisa diobati, begitu. Dan kembali ke urusan subscribe mensubscribe, tidak masalah. Saya ditinggalkan 300 orang, 400, 500, tapi alhamdulillah saya tambahannya 600, semacam itu. Karena adat Jawa yang saya ugemi mengajarkan isek untung gini, isek untung itu benar-benar memang pemahaman mulia sederek. Misalkan orang kecelakaan masih untung karena ini bukan yang parah, begitu. Itu adalah bentuk rasa puji ke Tuhan Yang Maha Esa, bentuk rasa syukur. Saya bangga jadi orang Jawa, masih untung, karena sebenarnya menurut saya itu sangat membentuk saya, membentuk kekuatan, ketangguhan. Karena orang Jawa lebih mengajarkan ketangguhan, bertahan, mengajarkan pertahanan daripada penyerangan. Kita menyerang mengetahui di waktu yang tepat, kita akan lebih bertahan, itu yang diperlukan. Di ajaran kami, bertahan lebih penting. Karena seorang mampu bertahan itu jatuh akan bisa bangkit lagi. Meskipun berapa kali jatuh akan bangkit lagi. Beda dengan mental penyerang. Sekali jatuh, tersungkur, terhempas, sudah dibuang ke sampah. Seperti komentar-komentar yang berbau sampah yang nyinyir tanpa menyimak, hanya berdasarkan kedengkian, mendis orang hanya karena tidak mendukung dirinya. Berapa ribu orang merasa Satrio Piningit dan mereka semua merasa yakin, saudara. Tapi apa nyatanya? Begitu kenyataan tidak sesuai, mereka mengingkari kebenaran. Mereka mengingkari kebenaran, saudara. Halo.
Dari tadi derek tunggu nggak selesai-selesai, setiap hari seperti itu. Kalau nggak diberi ya saya dengarkan aja mantra-mantra itu. Itu sudah terdengar tuh ceramah di pengeras suara setiap hari seperti itu. Penuh sama dari malam sampai pagi ada jadwalnya. Bising sekali. Nggak tahu apa perlunya mantra-mantra seperti itu. Kalau hatinya itu tidak bersih, tahu hatinya, saya masih menunggu dulu, saya membuat, tapi ya gak apa-apa wes, sekalian akhirnya agak padang ya, ini terang, gak gelap. Masih gak selesai-selesai suaranya. Jadi untuk bicara saja harus keras-keras atau berbisik-bisik. Mungkin karena kebiasaan bicara ngeden-ngeden itu akibat keseringan mendengar seperti ini, ge. Orang bicara nggak kedengaran karena suara di pengeras suara ini, aduh sampai jam 6 gitu. Seakan-akan itu dunia milik mereka sendiri gitu, harus menerima seperti itu, merasa menyamankan orang lain dan hanya pada golongannya, makanya mereka berusaha penguasanya harus tidak dari golongannya agar semakin semena-mena seperti ini, memenuhi jam 6 ini jam 6 ini sederek dan menguji konsentrasi ya. Sudah agak mereda ya suaranya. Saya ingin membahas apa tadi yang para pemaham penghayat unta dan singa ya, dan bagi para pemilik channel-channel Satrio Piningit, mereka yang seperti biasa takut untuk berkata yang kebenaran ya, atau memang mereka adalah pemuja ketidakbenaran. Jadi saat saya menyatakan bahwa Imam Mahdi bukan Satrio Piningit, channel-channel yang merasa dirinya Satrio Piningit dan integritas mereka itu merasa berkurang karena saya pernyataan demikian, dan juga ramai-ramai, tentunya mereka juga gengsi ya, kalau mereka kan sudah terlanjur merasa besar ya, jadi gengsi untuk mengakui atau berkomentar bersilaturahmi pada saya, atau itu mereka gengsi karena mereka terlalu merasa dirinya besar ya, gitulah. Orang-orang yang sudah merasa dirinya Satrio Piningit atau menjadi sang pencerah menikah. Padahal sederek, tidak perlu kita mengingkari, tidak perlu kita berbohong hanya untuk mencari simpati, membutuhkan validasi dari yang mendengarkan atau melihat, dari subscribe dan sebagainya, ingin merasa didengar, itu bisa membentuk diri kita itu mudah dijajah sederek, karena keinginan kita itu loh. Kita kan tidak sadar terjajah oleh keinginan kita, karena kita ingin mencapai menjadi sang kesatria terpilih meniko. Padahal sebenarnya kita itu sudah terpilih, tidak harus menjadi pemimpinnya. Cukuplah kita merasa memulai dari awal, berbuat baik, bersikap layaknya kesatria. Tentunya kan tahu kesatria itu bagaimana. Kita bentuk, kita lakukan dulu yang baik, menjunjung kebenaran, kejujuran, tidak membentuk opini, tidak mensugesti, pencitraan. Cukuplah kita sadar diri, kita rendah hati, berani mengatakan kebenaran. Itu jiwa-jiwa kesatria.
Ini sederek. Diibaratkan memulai dari awal, dari kecil. Kita ini kecil, gitu loh. Misalkan Anda ingin menjadi raja hutan, jangan langsung mak bedunduk ujuk-ujuk langsung jadi raja hutan. Jadilah anak dulu, singa dulu. Belajar mengaum yang benar, belajar berburu mangsa yang benar, sesuai porsinya. Jangan kita menjadi anak singa tiba-tiba pengen berburu bapak unta, pengen berburu bapak rusa, ingin berburu bapak banteng. Nggih konyol itu saudara. Kalau anak singa berburunya dari yang kecil-kecil dulu, tidak dengan memakan teman lainnya, makan sama-sama singa karena dianggap saingannya. Konyol itu. Bertarunglah dengan gak berani, dengan intelek. Sama kita bertarung mencapai sesuatu itu bertarung benar-benar tidak sama-sama kecil membunuh temannya. Ya jangan saudara. Ya, di sini saya bicara tentang tugas saya membantu alam dalam penyaringan seperti gabah di itari meniko, garu rumahku, menyapu yang kotor-kotor, yaitu dengan saya mencari rantai-rantai yang benar yang terbuat dari baja, yaitu permata rantai. Itu ibaratnya adalah jiwa kesatria mereka dironce, diuntai menjadi satu rantai dari mata rantai itu menjadi sebuah rantai untuk menarik kita atau menancapkan jangkar di dalam lautan agar kapal kita tenang karena akan istirahat di pelabuhan, menuju pelabuhan. Kalau bisa pelabuhan terakhir so sweet. Bukan justru merantai kaki Anda. Keinginan Anda jangan jadikan merantai kaki Anda sendiri, itu akan memberatkan diri Anda sendiri. Anda belum jadi raja hutan, kenapa harus merantai kaki Anda dengan ini? Kita jadilah mata rantai dulu, bergabung dengan teman-teman sesama kesatria menjadi sebuah rantai untuk menancapkan satu ketenangan. Bukan kok merantai kaki kita, tidak sadar itu menjajah diri kita dengan keinginan-keinginan kita, dengan ambisi-ambisi kita, dengan harapan palsu yang diberikan oleh penguasa pemberi rantai agar merantai diri Anda sendiri. Meskipun rantai itu terbuat dari emas, borgol dari emas, itu tetaplah borgol saudara, untuk merantai tangan, untuk mengikat tangan agar kita tidak bisa bergerak, meskipun dari emas. Ibarat burung, ada dua jalan, satu melihat emas tapi itu adalah sangkar. Kalau saya ya lebih memilih jalan yang gelap. Seandainya itu penuh onak duri, tidak masalah, saya akan berjuang membersihkan onak duri tersebut meskipun di kegelapan. Kita ciptakan sendiri karena di sana jelas pastilah cahaya itu melalui sesuatu yang berat. Kita mengarungi samudra itu harus melalui ombak dan sebagainya, bukan jalan mulus menuju emas itu yang tapi sebuah kandang untuk menghadang kita tidak bisa bergerak. Kita para jiwa kesatria itu jiwanya bebas saudara. Kita bebas menentukan, menyingkirkan onak duri kemana kita suka. Kita buka lahan baru, ya, membuka lahan baru di Lebak Jawa ini. Mengatakan kemauan sederek, mugi bermanfaat. Kalau nggak suka, tidak apa-apa, silahkan. Semoga hari-hari Anda, ya mulai hari ini, rahayu, binaringan, selamat, penuh keberkahan. Sampai jumpa di channel selanjutnya para kesatria terpilih.